Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi akan hati, akal, pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 63 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 yang berbunyi, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kerinduan menyembah Tuhan bagaikan tanah kering dan tandus rindu air. Kerinduan penulis Mazmur akan kehadiran Tuhan Allah Bapa Pencipta dan Sang Pemilik atas diri kita umatnya itu bagaikan keadaan haus yang rindu akan datangnya air. Kita tahu bahwa bila kita yang rindu minum air, maka harus mempunyai kemampuan untuk bergerak dan berusaha untuk menuju tempat minum guna untuk mendapatkan minum. Nas renungan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita yang mempunyai kerinduan hadirnya Tuhan Allah di hati kita umatnya yang bagaikan tanah kering yang rindu datangnya air hujan, maka tanah kering tidak akan pernah mampu bergerak kemana-mana untuk mencari air. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan air yaitu dengan berharap datangnya hujan atau datangnya seseorang yang memberikan pengairan. Kerinduannya akan datangnya air atau hujan itu, atau datangnya orang yang membuat pengairan, adalah sepenuhnya bergantung dari kehendak Tuhan Allah saja. Hal ini mengingatkan kita kadangkala kita akan mengalami keadaan di mana kita seperti tanah kering dan tandus ini, tidak mampu lagi berusaha untuk melakukan apapun untuk mengatasi masalah kehidupan kita yang sangat vital ini. Sepertinya Tuhan sengaja menjauh, tidak mau mendengarkan doa dan kerinduan kita. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama sering sekali bangsa Israel atau umat Israel itu seperti dibiarkan oleh Tuhan Allah Yahweh terlantar dijajah bangsa lain tanpa datangnya pertolongan Tuhan. Hal ini terjadi saat bangsa Israel atau umat pilihan Allah itu melakukan perbuatan dosa dengan meninggalkan Tuhan dengan cara menyembah berhala. Tuhan Allah Yahweh mengajarkan bangsa atau umat Israel itu untuk mau bertobat, meninggalkan dosa kesalahan mereka dengan meninggalkan penyembahan berhala, lalu kembali mau menyembah, mau memuji, memuliakan Tuhan Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub sebagai satu-satunya Allah mereka. Begitu bangsa atau umat Israel itu bertobat, maka Tuhan Allah Yahweh langsung datang memberikan pertolongan kepada umat pilihannya itu. Nah, renungan firman Tuhan hari ini jelas-jelas mau mengajarkan dan mengajak kita, seandainya hati kita mempunyai kerinduan hadirnya Tuhan seperti kerinduan tanah kering dan tandus itu, maka hendaknya kita harus mau mawas diri, sekaligus introspeksi diri. Adakah dosa yang belum kita akui, belum kita selesaikan di hadapan Tuhan Yesus dengan cara bertobat kepadanya, meninggalkan segala dosa dan kesalahan kita itu? Bila ada, segeralah kita mau bertobat, berbalik 180 derajat, meninggalkan dosa kesalahan kita itu di hadapan Tuhan Yesus Kristus saja di dalam persekutuan Roh Kudus, maka berkat-berkat apapun yang sesuai dengan kebutuhan kita pastilah akan dicurahkannya kepada kita.
Akan tetapi kalau kita memang tidak ada dosa atau kesalahan yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan, maka hendaknya kita tetap setia, harus tetap menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus tanpa tergoyahkan untuk tergoda mencari pertolongan di luar Tuhan kita Yesus Kristus itu. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Rancangannya adalah damai sejahtera bagi kita. Untuk itu hendaknya kita sebagai murid, sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, selalu harus memohon pertolongan, kuat kuasa Roh Kudus, agar seluruh hati, jiwa, akal budi kita ini boleh hidup senantiasa selalu berpusat kepada iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, guna menyembah, mau memuji dan memuliakan namanya yang maha kudus itu sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang sudah kita terima daripadanya. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami hari ini, supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa apabila kami sudah merasakan hati kami ini sungguh sangat rindu untuk senantiasa dekat dengan-Mu yang bagaikan tanah kering dan tandus, maka kami harus berserah memohon pertolongan agar Roh Kudus memberikan kepada kami apa yang terbaik menurut kehendak-Mu, ketika kami memang sungguh-sungguh ingin menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu, terlebih di saat kami dalam kondisi menghadapi permasalahan hidup kami, tanpa kecuali juga karena gangguan kesehatan secara rohani maupun juga secara jasmani. Kami percaya mujizat kesembuhan masih boleh dan akan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami bermohon dengan sepenuh hati. Amin.